Baik, kita lanjutkan pelajaran kita setelah kita membahas tentang arkanus salat, rukun-rukun salat, dari niat, berdiri tegak, sampai salam dan tertib segala rukun. Maka kita akan sambung lagi, yang berikutnya adalah tentang sunnah salat. Sunnah salat. Sunnah salat ini sangat banyak. Ada yang mengatakan 500, ada yang mengatakan 700-800, bahkan ada yang mengatakan sampai 800 sunnah. Dan sunnah salat ini secara garis umum terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, sunnah salat yang dikerjakan sebelum takbiratul ihram. Yang kita bicara sini salat fardu ya. Sebelum melaksanakan takbiratul ihram. Apa sunnahnya? Sunnahnya itu contoh seperti berpakaian yang rapi. Pakaian yang rapi, yang baik. Jangan berpakaian yang ada tulisannya. Nah, kurang baik kalau seandainya baju itu ada tulisannya. Kenapa yuk? Nanti bisa mengganggu orang yang sholat. Di belakang sini umpama. Nah, di sini apa? Coblos sarungnya. Nomor 2. Yang sholat di belakang ini. Nah, gara-gara ada gambarnya, ada tulisannya, wah ini bisa coblos nomor 2 nanti. Nah, itu akhirnya mengganggu orang yang sholat, hilang, buyar konsentrasi sholatnya. Apalagi pakaian yang baik. Paling baik adalah pakaian yang putih. Pakaian putih. Kalau enggak, pakaian yang berwarna tapi yang polos. Arti polos ya, misalkan kalau coklat semuanya. Kalau umpama hijau semuanya. Kurang baik kalau seandainya baju itu terlalu banyak corak-corak. Ya, terlalu banyak corak. Kopiahnya putih, ada hijau di sininya. Bajunya coklat, lesnya ada kuning, ujungnya ada hijau. Campur-campur warna-warni. Ya, kalau belum tahu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Apalagi mandi. Kalau mau salat itu mandi. Jangan nggak mandi. Kalau mau salat mandi. Kemudian apa lagi? Memakai parfum. Wangi-wangian yang harum-harum. Apalagi? Kemudian mendatangi masjid atau musalla dengan tenang. Jangan lari-lari, duduk. Kan ada orang terlambat lalu lari. Nanti pas angkat takbiratul ihram, Allah Akbar. Kabira. Alhamdulillah katsira. Ada enggak seperti itu? Nah, ini makruh. Makruh. Tergopoh-gopoh. Apalagi sunnah sebelum salat fardu itu untuk mengumandangkan suara azan. Mengumandangkan azan. Nah, walaupun salat sendiri. Kata ulama walaupun salat sendiri sunnah azan, tapi kalau salat sendiri enggak perlu pakai mikrofon. Nanti orang bingung, salat di rumah nih sendirian pakai mikrofon. Bingung nanti orang. Nah, kalau salat sendiri ya azannya sederhana saja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya. Nah, kemudian apa lagi? Iqamat. Jadi orang salat itu bukan qomat saja, tapi adzan dan juga iqamat. Apalagi meratakan safnya rata. Jangan ada yang termaju, jangan ada yang terundur. Rata. Bagaimana ratanya itu? Nah, kata ulama supaya rata itu adalah
dengan meletakkan ujung tumit yang sama di garis yang sama. Semua jamaah meletakkan semua tumitnya di garis yang sama. Ujung tumit. Nah, kalau garisnya ini umpama, nah semuanya di situ tumitnya. Jangan ada yang termaju, jangan ada yang termundur. Patokannya tumit. Apalagi merapatkan soft. Merapatkan soft. Softnya rapat. Rapat tuh bagaimana? Apakah kaki ketemu kaki? Ada nggak orang salat di sini pas salat kakinya orang dikejar? Renggang dikit dikejar lagi kakinya. Ada kamu punya teman begitu? Kejar kakinya. Iya, kamu ya? Kejar kaki. Bukan kaki ketemu kaki, tapi nih. Apa namanya nih? Bahu, lengan otot ketemu. Nah, ini kalau sudah nempel cukup sudah. Bukan kaki ketemu kaki. Katanya supaya setan gak lewat di samping. Karena kalau ranggang setannya lewat samping. Ya kalau seandainya lewat samping nggak bisa karena terlalu ngangkang, nanti setannya nggak lewat samping, lewat bawah dia nanti. Apalagi nggak pakai celana nggak itu? Nanti setannya lewat bawah, lato-lato katanya. Nah, kaget dia setannya. Ya, jadi bukan kaki ketemu kaki untuk rapat, tapi bahu ketemu bahu. La ilaha illallah. Apalagi siwak. Nah, ada siwak ini. Siwak. Rak'atani bisiwak khairun min sab'ina rak'ah bighairi siwak. Ada orang sholat 2 rakaat tapi pakai siwak. Orang sholat 2 rakaat tapi pakai siwak. Itu lebih baik daripada orang yang sholat 70 rakaat tapi nggak pakai siwak. Jadi kita cuma 2 rakaat tapi pahalanya mengimbangi seperti orang yang sholat 70 rakaat yang tidak pakai siwak. Paham kira-kira ya? Nah ini contoh-contoh ringan sunnah-sunnah sebelum pelaksanaan takbiratul ihram. Udah ya? Baik, kemudian sunnah-sunnah di dalam sholat. Sunnah-sunnah dalam sholat itu banyak sekali. Nanti kita sebutkan ya dalam kitab ini. Sunnah dalam sholat banyak. Dari mulai berdiri tegak sampai salam nanti. Nanti kita sebutkan ya. Satu-satu insya Allah. Kemudian sunnah sholat. Bagian yang terakhir atau yang ketiga adalah sunnah setelah salam. Apa sunnah-sunnahnya? Banyak. Pertama, mengusap tangan ke wajah. Bacaannya Allahumma dhhab anni al-hamma wal hazan. Usap wajah. Ya, pakai tangan kanan. Sunnah. Ada salapi nggak mau usap, biar aja salapi. Nah, kita sunnah mengusap wajah. Bacaannya Allahumma dhhab anni al-hamma wal hazan. Ya Allah. Bacanya asyhadu an la ilaha illallah wa rahmanur rahim. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma dhhab anni al-hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkanlah dari hatiku ini kesedihan dan duka cita. Nah, jadi orang yang sering mengamalkan ini insya Allah hatinya itu selalu riang. Hatinya selalu riang, selalu bahagia. Walaupun nggak punya uang, yang penting punya duit. Alhamdulillah. Walaupun nggak makan nasi, yang penting makan lontong. Artinya itu ada aja rezekinya. Ya, orang bahagia itu. Ala kulli hal. Nah, usap wajah. Kemudian apa lagi? Bagi sang imam nih. Setelah salam, sunnah menghadap ke kanan. Atau menghadap ke makmum. Nah, boleh ke kanan, boleh ke makmum. Itu sunnah antara dua. Kalau yang ke makmum, itu Bukhari. Riwayatnya kalau ke kanan, Muslim. Jangan separuh imam menghadapnya. Bagaimana separuh angka jam 2 atau angka jam 1. Nah, kayak begitu tuh.
Selesai salam, mereng dikit aja begitu. Coba kamu contohkan. Lagi ke kanan. Nah segitu separuh aja. Jangan separuh. Rangka jam 2. Jadi yang bagus itu, nah kayak begitu tuh. Ya, atau menghadap ke makmum. Itu bagi siapa ya? Bagi sang siapa? Sang imam. Kalau sang makmum jangan ikut-ikutan mutar. Makmum tetap aja di tempatnya. Ya. Lalu apa lagi? Membaca zikir-zikir setelah salat. Contohnya apa? Istighfar dulu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Atau astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Boleh. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang baca istighfar itu, maka Allah akan mengampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Tahu buih? Buih di lautan. Siapa yang bisa ngitung buih di lautan? Nggak ada yang mampu. Tapi Allah akan mengampuni dosa seseorang walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Mudah dipaham? Apalagi setelah itu baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Itu sunnah. Membaca Allahumma antas salam tadi. Tapi ada orang yang anti baca wirid. Dia bukan baca Allahumma antas salam, tapi dia baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa lantas jalan katanya. Allahumma antas salam wa lantas jalan. Nah, assalamualaikum, blok langsung ngacir. Ada yang seperti itu? Ada enggak anak-anak seperti itu? Nah, selesai salat cek tuh ngacir. Ini tidak mengamalkan sunnah. Apalagi setelah itu membaca ayat kursi. Nah, sunnah itu. Fadilahnya orang baca ayat kursi setelah salat itu, setelah salat fardu, siapa yang membacanya, mengamalkannya, membacanya setelah selesai salat, maka tidaklah yang menghalang antara dia dengan surga kecuali cuman kematian. Jadi kalau ada orang tuh baca ayat kursi setelah salat fardu, tidak ada antara dia dengan surga yang menghalanginya kecuali cuma mati. Artinya kalau dia mati langsung masuk surga. Amalkan ayatul kursi. Jadi baca ayat kursi itu diamalkan bukan hanya ketika ada orang kesurupan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nih. Kalinya jinnya juga baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kenapa kamu bisa baca ayat kursi? Kata jinnya, aku kan jin Islam katanya. Nah itu tuh. Jadi selesai salat baca ayat kursi. Fadilahnya apa tadi? Tidak ada yang menghalangi antara dia dengan surga kecuali hanya kematian saja. Apalagi zikir subhanallah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Ada yang mengatakan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Ya, boleh ada riwayatnya begitu. Cuman ada juga yang mengatakan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kemudian ditutup Allahu akbar 33 kan ya. Kemudian Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Nah, mudah dipaham kira-kira? Ada seperti itu zikir. Siapa yang berzikir seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya 10 dosa. Allah akan mengangkat derajatnya sebanyak 10 derajat. Allah akan kabulkan hajatnya pada hari itu. Kemudian apa lagi? Allah akan jaga dia dari setan, dari gangguan yang dia tidak sukai. Apalagi? Kemudian juga
Allah Subhanahu wa taala mengampuni sudah tadi ya, mengampuni, mengabulkan, dan Allah menjaga dia dari gangguan syaitan dan sesuatu apa yang dia tidak suka pada hari itu. Nah, itu baca tasbih subhanallah subhanallah tadi itu. Penting baca tadi, jangan enggak baca. Rugi kalau enggak baca. Itu sunnah-sunnah selesai salat. Kemudian musafahah, jabat tangan, sunnah. Disebutkan di dalam hadis Imam Muslim, Nabi kita disalamin oleh sahabat setelah selesai salat asar. Makanya ada sebagian yang mengatakan, yang mengerjakan salaman itu setelah salat, yaitu setelah salat subuh dan setelah salat asar. Ya, ada yang begitu. Setelah salat subuh dan salat asar. Nah, di pesantren biasanya itu. Setelah salat subuh salaman dan setelah salat asar. Setelah salat subuh awal menuju siang. Setelah salat asar siang menuju awal malam. Nah, sebagian masjid 5 waktu. Maghrib, isya, subuh salaman terus. Boleh? Boleh. Sebagian masjid 4 waktu saja. Zuhur, asar, isya dan subuh. Maghrib enggak, karena maghrib dikit waktunya. Di sini salaman berapa kali di sini? 4 kali. Maghrib aja yang enggak ada. Ya. Nah, itu sangat penting sekali musafahah tadi itu, bersalaman. La ilaha illallah. Nah, itu sunnah-sunnah selesai sholat ya, yang pada umumnya. Nah, sekarang kita kembali